salam crot. Mantap. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue bakal review film yang berjudul Obsessed yang rilis pada tahun 2014, menceritakan seorang komandan yang mencintai istri anak buahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya blaem-blaem di tengah jalan. Biar gak penasaran, langsung saja, let's go crot. Di awal film diceritakan sepasang suami istri. Suaminya yang gagah itu bernama Kim Jin Yong. Ia adalah seorang komandan. Dan istrinya yang bernama Omo adalah seorang perawat. Saat sedang makan malam, suaminya melihat kalender di rumahnya itu penuh dengan coretan. Ternyata kata istrinya itu adalah penanda tanggal suburnya. Tak lama kemudian mereka pun langsung ngecrot. Selesai ngecrot, Kim Jin mampir ke rumah tetangganya yang baru pindah. Ia memainkan burung peliharaan tetangganya itu dan tak lama pun yang punya rumah keluar. Ternyata wanita itu adalah istri dari anak buahnya yang bernama Kapten Yong Woo Jin. Sepertinya Pak Komandan mulai ada benih-benih cinta. Esoknya saat sesi pemotretan, wanita kalem itu bertemu lagi dengan Pak Komandan. Ternyata ia bernama Ga-heun. Ya kalau dilihat-lihat memang lebih cocok sama Ga-heun. Ya bercanda, lanjut mereka pun mulai curi-curi pandang. Saat Ga-heun sedang melayani pasiennya, tiba-tiba pasiennya itu ngamuk sampai-sampai leher Ga-heun akan digorok. Kim Jin mencoba menolongnya dengan mengeluarkan senjata negara. Namun suasana jadi kacau karena pasien itu mengancam akan melukai Ga-heun. Akhirnya Ga-heun pun tertembak dan langsung ditolong oleh Kim Jin. Singkat cerita, Kolonel Kim Jin pun menjenguk Ga-heun di rumah sakit. Ia membawakan bunga. Mereka mulai bertukar pikiran. Kim Jin pun memberikan perhatian yang membuat mereka pada akhirnya semakin dekat. Esoknya setelah Ga-heun sembuh, dua pasangan ini piknik bersama. Terlihat kalau istri Kim Jin asik mengobrol dengan Kapten Yong Woo Jin. Itu membuat Kim Jin dan Ga-heun menjadi curi-curi pandang. 배트공들이 말이야. 교수님? 얘기가 좀 그랬네. 강씨 생각을 하루 종일 합니다. Malam itu di suatu acara, Ga-heun datang dengan gaun yang begitu menawan. Hal itu membuat Kim Jin semakin terpesona. Untung saja masih bisa kedip. Bukan hanya Kim Jin, ternyata legendnya pun merasa girang saat dansa dengan Ga-heun. Kakek. Sepertinya kejadian itu membuat Kim Jin kesal. Kemudian Kim Jin pun pergi ke toilet dan tiba-tiba Ga-heun menemuinya. Karena tidak bisa ditahan, akhirnya mereka pun blaem-blaem di toilet. Ampun, istri orang cu. Mereka pun kembali double date. Kini Kim Jin kembali bertemu dengan Ga-heun. Beruntungnya Omo selalu sibuk dengan Kyung dan itu membuat kesempatan untuk Kim Jin dan Ga-heun. Sayangnya mereka masih jaim-jaim. Jadi Kim Jin mengobrolnya lewat surat. Isi tulisan itu adalah Kim Jin mengajak Ga-heun untuk bertemu di luar dan Ga-heun pun menawarkan untuk bertemu di gereja Hwagyo. Singkat cerita, Kim Jin pun menjemput Ga-heun. Padahal saat itu hujan, namun tidak menjadi halangan untuk mereka bertemu. Mungkin karena hujan jadi merasa cakung. Kim Jin pun mencoba memegang tangan wanita yang ada di sampingnya itu. 이 손 만지고 싶었어요. Sama-sama punya pasangan, tapi sepertinya lebih asik kalau blaem-blaem dengan pasangan orang. Seperti yang dilakukan mereka. Dengan diiringi hujan, suasana tenang di tengah jalan pun diembat. Yang penting, mantap. Karena ingin lebih puas, akhirnya Kolonel Kim Jin menugaskan Kapten Kyung ke luar kota. Dengan begitu, Kim Jin merasa bebas untuk
ngapel ke rumah Gaheun. Namun malam itu Gaheun tidak mau membuka pintu untuknya karena sadar kalau suaminya sengaja ia tugaskan agar mereka bisa bersama. Padahal itu kesempatan emas, namun Kim Jin harus merasakan kekecewaan karena wanita yang ia cintai tidak mau bertemu dengannya lagi. Esoknya, hari itu adalah hari ulang tahun Kim Jin. Kebetulan ulang tahunnya sama dengan Gaheun. Akhirnya, Kim Jin tetap berusaha menemui Gaheun dengan membawakan myeokguk katanya. Mungkin ceritanya akan merayakan hari ulang tahun bersama. Akhirnya, Gaheun pun mengizinkan Kim Jin untuk masuk ke rumahnya. Saat makan, Kim Jin mengatakan jika ia tidak bersamanya, ia tidak bisa bernafas. Weh, jangan ditiru karena itu kata-kata buaya. Namun Gaheun tersentuh dengan kata-kata itu yang akhirnya membuat mereka berada di suatu kamar. Mumpung aman, mereka pun kembali melakukan blaem-blaem. Putih-putih, cocok. Suami mah tugas, istri malah senang-senang sama suami orang. Duh, yang tabah ya kapten. Esoknya, Kim Jin dan Gaheun kembali jalan bersama. Kalau jalan keluar mungkin takut ketahuan. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah teman Kim Jin. Di tempat itu mereka romantis-romantisan dengan berdansa. 엉뚱한 노래 잘 주시는데요. Akhirnya terbawa suasana, mereka pun melakukan blaem-blaem lagi. Ya mungkin karena belum capek padahal baru semalam ya. Setelah ngecrot, mereka pun pergi mencari angin ke pantai. Kelihatannya Gaheun begitu bahagia bersama Kim Jin. Sambil istirahat, Gaheun menceritakan saat ia dulu bersama suaminya. Ternyata saat umur 13 tahun, Kapten Kyung pernah memperkaosnya. Setelah beberapa tahun, mereka pun akhirnya menikah. Dan katanya setelah menikah, Gaheun tidak pernah mau disentuh oleh suaminya. Dengan begitu, Kim Jin lah yang beruntung. Singkat cerita, Omo merayakan kenaikan pangkat suaminya. Di acara itu didatangi oleh teman-temannya dan termasuk Gaheun. Omo mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak dari Kim Jin. Kebahagiaan tidak terlihat di wajah Kim Jin, mungkin karena ia sudah tidak mencintainya lagi. Nah, walaupun ada istrinya, mereka tetap saja curi-curi pandang. Sampai akhirnya Kim Jin pun menemui Gaheun tanpa sepengetahuan Omo. Karena mabuk, ia terus memaksa Gaheun untuk ikut bersamanya. Akhirnya terjadilah kekacauan di hadapan istri dan teman-temannya. 쳐다봐봐. 무슨 말씀하는 건지 모르겠어요. 모른다고? 대답해봐. 왜 그랬어? 그만하시죠. 조정세. Kini keadaannya sudah begitu rumit. Kim Jin pun harus meninggalkan kota itu agar reputasinya kembali membaik. Namun tidak semudah itu. Karena Kim Jin tetap ingin bersama Gaheun, mencoba mengajaknya pergi bersama, namun Gaheun sudah kapok sepertinya. Karena putus asa, Kim Jin pun menembak dadanya sendiri dan itu membuat Gaheun merasa takut kehilangan. Sepertinya mereka memang benar-benar saling mencintai. Omo pun memilih untuk bercerai. Ya, mungkin Omo tahu kalau mantan suaminya itu sudah tidak mencintainya lagi. Walaupun kini Omo harus membesarkan anak gadisnya sendiri. 2 tahun kemudian, Gaheun didatangi oleh petugas dan mereka datang untuk memberikan kabar bahwa Kapten Kyung tewas dalam pertempuran.
Belum juga membalas kebaikan suaminya itu, namun Kyung sudah pergi lebih dulu. Padahal Kapten Kyung belum tahu atas perlakuan istrinya dengan kolonel itu. Tapi semoga saja sudah memaafkan kehilapan istrinya. Kini akhirnya Ga-hun pun menjadi seorang jendes. Setelah berduka, bukannya tobat, kini Kim Jin dan Ga-hun malah kembali bersama. Jendes sama duda kan cocok, jadi tidak ada perselingkuhan lagi. So, setelah melewati banyak persoalan, mereka pun hidup bahagia. Film pun berakhir. Nah, itulah tadi ulasan filmnya. Ada hal positif yang perlu kalian ketahui, bahwa Kim Jin merupakan sosok pejuang. Walaupun salahnya, ia malah mencintai istri anak buahnya sendiri. Namun, ia rela mengorbankan jiwanya untuk wanita yang ia cintai. Di ending, akhirnya mereka pun bersatu, dan itu artinya segala sesuatu yang kita perjuangkan memang akan kita dapatkan. Ya, seperti cintanya Kim Jin dan Ga-hun. Oke, itulah tadi ulasan filmnya. Semoga kalian merasa puas dan terhibur tentunya. Jangan lupa stay terus di channel Film Nakal Story dan tunggu film-film nakal selanjutnya. Thanks for watching and see you guys.